Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Kencang. saudara-saudara yang ada di tanah air Republik Indonesia ini, ya, sebenarnya saya mendengar kata-kata orang bilang bahwa Habib Rizik itu dia adalah terlalu keras, ya. Nah, dan dia banyak melakukan kesalahan. Ya, itu memang benar kalau kita melihat. Nah, terus ada orang mengatakan bahwa kesalahan Habib Rizik di mana? Saya bilang kalau masalah kesalahan Habib Rizik, kalau tahu selama ini waktu dia lari tinggalkan Indonesia, saya nggak tahu masalah apa, karena saya tidak pernah memperhatikan masalah-masalah tentang Habib Rizik, ya kan? Karena kita ini tiap hari cari makan sudah tidak cukup. Bagaimana kita memperhatikan masalah-masalah orang? Ya, kayak gitulah. Nah, cuma kalau mengenai masalah Habib Rizik ini, walaupun sedikit banyak saya tahu sedikit tentang Habib Rizik. Ya, apa saya dengar dari orang dan saya melihat di televisi. Nah, waktu saya menyaksikan di televisi pada tahun 2001, ya, itu Habib Rizik memimpin Front Pembela Islam itu, ya, mereka bertindak mengacak-acak tempat-tempat hiburan, ya. Terus mereka, ya pokoknya mereka menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau kita mau mendengar orang bilang bahwa itu adalah anarkis atau kejahatan, tindakan kejahatan, sebenarnya menurut orang-orang itu benar. Tapi kalau bagi kita yang sedikit paham agama, kita paham agama kurang banyak, tidak begitu dalam, cuma sedikit kita tahu. Ya. Kalau kita paham agama, orang-orang yang paham agama yang cukup, dia bisa mengerti bahwa tindakan Habib Rizik itu bukan tindakan kejahatan, ya kan? Bukan anarkis. Ya, kalau orang paham agama, mereka tahu bahwa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan pasukannya itu adalah tindakan yang benar sesuai dengan jalur agama. Karena Al-Quran mengatakan bahwa apabila antara muka itu terjadi di depan mata, maka bertindak dengan tangan, itu iman yang paling tinggi. Kalau iman yang lemah, cukup bertindak dengan mulut. Tapi kalau iman yang lebih lemah lagi, cukup dengan hati, yaitu membenci orang yang berbuat jahat itu. Dan tidak boleh bantu dia atau tidak boleh kalau dia tidak boleh, harus membenci dia, harus menjauhkan dia. Itu iman yang paling lemah. Nah, itu. Jadi mereka melihat maksiat yang terjadi di sana sini, ya kan? Terus mereka bertindak dengan tangan, yaitu mereka obrak-abrik tempat-tempat hiburan, ya. Itu tindakan yang benar. Nah, salahnya mereka hanya melanggar keamanan negara seperti polisi, itu mereka melanggar, ya kan? Seperti tentara, itu mereka melanggar keamanan negara. Ya, karena negara ini kan ada punya keamanan, yaitu tentara dan polisi. Nah, negara Indonesia kan negara hukum. Nah, itu semua benar, kata orang-orang bilang mereka melanggar keamanan negara, itu benar. Menurut saya punya saya perhatikan mereka, itu benar. Mereka melanggar keamanan negara, mereka melangkai keamanan negara, itu salah, itu sebenarnya salah. Nah, cuma pada waktu itu keadaannya itu lain dengan keadaan sekarang, ya kan? Nah, waktu itu lain dengan sekarang. Kalau dulu itu waktu tahun 2000, 2001, 2002, 2005 itu itu pada waktu itu bencana datang bertubi-tubi melandai negeri kita, yaitu negeri Indonesia yang kita cintai ini. Itu apalagi daerah-daerah luar Pulau Jawa, itu hancur-hancuran ditimpa bencana, ya kan? Seperti Aceh, ya kan? Nah, seperti
eh, Sumbawa, ya, nah, seperti Palu, ya kan, nah, seperti di mana itu, di daerah Sumatera Barat, Padang, ya kan, nah, terus di Jogja, ya, juga walaupun bencana nggak begitu besar, tapi memakan korban. Ya. Nah, pada waktu itu bencana datang bertubi-tubi melandai Indonesia ini. Nah, dan termasuk di dalam ibu kota Jakarta ini pun juga ada bencana, tapi bencana nggak begitu dahsyat, nggak begitu menghancurkan. Nah, maka di tahun-tahun itu masyarakat diobrak-abrik oleh pasukan pembela Islam, ya kan, yang dipimpin oleh Habib Rizik, yaitu terutama hiburan-hiburan itu mereka obrak-abrik karena keadaan lagi, kita ini lagi dilandai musibah, ya kan. Nah, terus saya dengar mereka mengacak-acak tempat jual-jual itu kasih porno di jalan-jalan. Masa di jalan raya jual kasih porno bagaimana? Itu kan mengundang orang berbuat zina itu maksiat itu. Jadi tindakan mereka itu benar, ya. Karena apabila orang melakukan zina di satu rumah saja itu 40 rumah kena sial itu. 40 rumah di kiri kanan kena sial. Apabila orang melakukan berzina di satu rumah saja itu 40 rumah di kiri kanan itu kena sial. Apalagi 1000 rumah orang berbuat maksiat di dalam ibu kota Jakarta ini. Ya berarti puluhan ribu rumah yang kena sial. Ya kalau sudah merajalela seperti itu, maka bencana datang, ada Allah itu akan datang menimpa kita yang ada di Jakarta ini. Ya kan? Jadi mereka obrak-abrik tempat-tempat hiburan yang dianggap maksiat itu apa tindakan yang memang benar, harus dicegat, maksiatnya harus dicegat. Kalau maksiat tidak dicegat, maksiat akan merajalela, maka bencana datang akan menimpa kita yang ada di Jakarta ini. Ya kan, bukan bencana-bencana kecil, kita bencana-bencana yang besar. Entah itu gempa bumi yang menghancurkan sana sini, ya kan, sehingga gedung-gedung bisa runtuh, kita bisa ketimpa gerimis tinggi ini, nah, atau air laut naik menimpa kita, atau bencana apa yang udah lama akan bisa terjadi untuk menimpa kita, ya kan. Maka Front Pembela Islam mencegat maksiat itu adalah satu-satu jalan benar. Jadi Front Pembela Islam ini seperti Habib Rizik ini memang kesalahannya hanya dia merangkai keamanan negara, karena ini kan negara hukum, ya kan. Ya. Nah, lalu satunya lagi, waktu dia lari ditinggalkan Indonesia, setelah dia kembali ke Indonesia, itu kita mengharapkan supaya dia bisa minta maaf dari bangsa Indonesia ini. Ya, seluruh bangsa Indonesia dia harus mengucapkan atau dia melontarkan kata maaf itu untuk bangsa ini. Lalu yang kedua, dia mengucapkan maaf kepada Pak Presiden kita, itu Presiden Jokowi. Ketiga, kepada keamanan negara, yaitu tentara dan polisi, harus diminta maaf kepada semua itu. Nah, ini enggak, dia datang tidak tanpa minta maaf, langsung dia melakukan kerumunan, ya kan, kerumunan massa di tempat acara dia. Itu kan sudah melanggar peraturan yang diatur oleh pemerintah. Itu salah, itu hukum itu. Jadi kalau dia dipenjarakan masalah hukum itu benar, itu saya mendukung itu. Tapi kalau orang bilang Habib Rizik ini dia adalah seorang kejahatan, bukan. Habib Rizik ini adalah orang baik, cuma dia tidak ini, artinya pengetahuannya kurang luas mengenai keadaan yang dulu waktu dia bereaksi dengan dia punya pasukan Front Pembela Islam. Dengan keadaan sekarang ini dia tidak bisa membedakan. Keadaan sekarang ini kan sudah aman. Keadaan dulu itu kan belum aman, ya kan. Jadi dioperasi dengan dia punya pasukan itu memang tepat, karena keadaan itu lagi nggak aman. Kedua, maksiat merajalela sehingga datangnya musibah datang bertubi-tubi. Nah, dia bertindak pada waktu itu benar. Tapi kalau sekarang dia mau bertindak seperti itu nggak bisa, ya kan, karena Indonesia sudah aman. Ya, maka dia datang itu dia harus menghargai keamanan negara dan dia harus minta maaf kepada Presiden Republik Indonesia.
Dan juga saya dengar bahwa orang bilang bahwa Habib Rizik itu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa menjadi presiden. Saya bilang kapan? Katanya dulu sebelum sebelum dia ke lari dari Jakarta ini. Saya bilang kalau dulu itu karena dia belum tahu bahwa Pak Jokowi itu seperti bagaimana memimpin Indonesia ini, ya kan? Maka dia langsung mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar oleh orang, yaitu menjelekan Pak Jokowi. Tapi kalau sekarang ini misalnya dia tahu bahwa Pak Jokowi itu memimpin negara ini dengan baik, Pak Jokowi itu benar-benar seorang yang baik dan tulus, ya kan, untuk bangsa dan negara ini, ya kan, dia selalu membagi-bagi seperti sembako untuk seluruh bangsa Indonesia yang ada di tanah air ini, ya kan. Kalau dia tahu itu, dan dia tahu bahwa Pak Jokowi ini memimpin negara Indonesia dengan gagah berani, dia tahu itu. Pak Jokowi termasuk memimpin negara Indonesia dengan gagah berani. Walaupun Pak Jokowi melihat memang lembut, tapi kalau kita menilai dia termasuk orang pemberani, ya kan, termasuk presiden yang kita anggap terbaik di Indonesia pada saat sekarang ini. Kalau Habib Rizik dia tahu seperti itu, seperti sekarang ini, maka dia mengakui itu dan dia tidak akan berani untuk menjelekan Pak Jokowi. Ya, karena dia belum tahu, dulu dia belum tahu, dia lari tinggalkan Jakarta, dia belum tahu. Kalau dia tahu seperti sekarang ini Pak Jokowi seperti itu, dia tidak akan berani menjelekan Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau Pak Habib Rizik ini, dia bukan orang jahat, ya kan? Dia itu orang baik. Dia pintar dan tegas, cuma dia punya pengetahuannya kurang luas, ya kan. Dia tidak bisa baca keadaan. Kalau dia bisa baca keadaan, mungkin dia bisa ya seperti saya tadi bilang, ya, sebelum dia datang ke Jakarta dia pasti minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia ini dan Presiden Republik Indonesia dengan keamanan negara, itu tentara dan polisi. Dia bisa minta maaf dari semua itu. Ya. Jadi bagi saya, pendapat saya bahwa Habib Rizik dengan Front Pembela Islam, mereka ini adalah pasukan-pasukan yang membela kebaikan untuk menyelamatkan kita yang ada di ibu kota Jakarta ini, menyelamatkan kita dari musibah bencana yang menimpa kita. Mereka mencegat maksiat itu, maksudnya supaya Allah menjauhkan bencana dari ibu kota Jakarta ini. Jadi mereka itu termasuk penyelamat kita, bukan kejahatan, bukan. Maka kalau Pak Habib Rizik, saya tidak pernah kenal Pak Habib Rizik, saya tidak kenal dia. Dan Front Pembela Islam itu saya tidak pernah ikut mereka. Cuma saya tidak pernah membela mereka, hanya saya mengatakan yang sebenarnya. Memang agama seperti itu. Kalau kita mengikuti orang agama yang sebenarnya seperti itu, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad harus lembut lembut, ya kan, tidak boleh kekerasan. Ya, maka Habib Rizik ini dia tegas dan pintar. Cuma kalau kita melihat memang ada kerasnya, tapi kita harus lihat sisi baiknya. Sisi lain dia melakukan kebaikan. Sisi lain juga dia melakukan kesalahan, jadi itu bisa dimaafkan, gitu. Itu bisa dimaafkan. Jadi Pak Habib Rizik ini sebenarnya kalau bisa itu mempertimbangkan dulu dia bagaimana selama dia melakukan kebaikan di tahun-tahun 2000 itu mencegat maksiat, sehingga supaya bencana itu tidak akan terjadi untuk kita yang ada di ibu kota Jakarta ini, ya. Itu. Lalu kalau menghukum dia sesuai dengan apa yang dia melakukan akhir-akhir ini, seperti dia tidak mengikuti aturan pemerintah, ya. Dia mengundang massa untuk rame-rame di tempat dia, itu hukuman itu memang harus dihukum, karena itu harus dihukum supaya menjadi contoh bagi orang lain, ya kan. Supaya orang lain tidak akan berani untuk melakukan kerumunan-kerumunan seperti itu, biar orang lain mengikuti aturan pemerintah itu pakai masker dan jaga jarak. Itu ya, terima kasih pada seluruh bangsa Indonesia ini. Apabila kata-kata saya ini
ada yang tidak benar, saya mohon maaf ya. Apabila saya keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, dan kepada keamanan negara, yaitu Bapak Presiden Negara, yaitu Pak Presiden Republik Indonesia Jokowi, yang kami sangat mencintainya dan menghormatinya, dan seluruh bangsa Indonesia yang ada di tanah air kita yang tercinta ini, apabila saya mengatakan yang kurang benar atau yang saya agak keliru dalam mengatakan mengenai masalah ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.